Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera untuk semuanya. Kali ini saya akan mempresentasikan materi saya berjudul LGBT menggunakan PowerPoint Tag atau PPT yang saya buat dari HP Android. Sekaligus PPT ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5 dengan mata kuliah Hadis Tematik 2. Baik, untuk selanjutnya, bagian yang pertama dari PowerPoint Tag ini yakni berupa judul yang tertera yakni LGBT. Mengapa saya memilih tema LGBT? Karena dewasa ini hal yang paling disoroti di dunia internasional maupun nasional, baik di negara mayoritas muslim maupun non-muslim, yaitu aktivitas LGBT. Permasalahannya, di Indonesia mereka menuntut agar aktivitas LGBT diakui keberadaannya dan dilegalkan di dalam undang-undang. Namun pemerintah Indonesia menolaknya dengan alasan hak asasi manusia atau HAM. Selain itu, LGBT merupakan perilaku yang mutlak diharamkan di dalam Al-Quran, hadis maupun fikih. Karena selain termasuk perbuatan keji, LGBT juga bisa merusak kepribadian, moral, dan agama. Berikut merupakan ilustrasi gambar penolakan LGBT di Indonesia. Dari gambar tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa di Indonesia segala bentuk aktivitas LGBT telah dilarang oleh MUI melalui konferensi pers di kantor MUI yang diketahui oleh Kiai Ma'ruf Amin pada tanggal 17 Februari 2016 di Jakarta Pusat. Bahkan larangan aktivitas LGBT juga tercantum dalam Undang-Undang tahun 1945 pasal 29 ayat 1 dan pasal 28 dan bertentangan juga dengan Pancasila sila ke-1 dan 2. Selain itu, larangan aktivitas LGBT juga tercantum dalam Undang-Undang tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian MUI juga mengeluarkan fatwa nomor 57 tahun 2014 tentang keharaman aktivitas gay, sodomi, dan pencabulan. Dalam fatwa tersebut, LGBT dilarang karena merupakan aktivitas yang mengandung kejahatan dan bisa mengakibatkan penyakit menular seperti HIV atau AIDS. Pada saat ini, LGBT telah masuk ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan merusak generasi muda. Satu-satunya cara paling efektif untuk membendungnya yaitu dengan pendidikan agama. Dengan adanya pendidikan agama, diharapkan bagi masyarakat Indonesia, terutama para remaja, agar mengetahui bahaya aktivitas LGBT bagi kesehatan jasmani maupun rohani. Kita lanjut ke bagian ketiga, teman-teman. Bisa dilihat di situ bahwasanya LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. LGBT merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh agama dan termasuk dosa besar karena hal tersebut bertentangan dengan norma agama, norma asusila, dan bertentangan pula dengan sunatullah dan fitrah manusia. Jadi teman-teman bisa mengetahui bahwa LGBT itu merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender yang masing-masing mempunyai definisi tersendiri. Yang pertama, lesbian, yaitu wanita yang merasa tertarik atau jatuh cinta pada wanita. Gay, pria yang merasa tertarik atau jatuh cinta pada pria. 3. Biseksual, individu yang merasa tertarik atau jatuh cinta pada kedua jenis kelamin secara seimbang. Yang keempat, transgender, yaitu individu yang merasa bahwa identitas gender mereka tidak sesuai dengan jenis kelamin biologis mereka. Saya akan memaparkan contoh dari masing-masing pengertian di atas. Yang pertama, pasangan lesbian yang saling mencintai dan pria transgender yang mengidentifikasikan dirinya sebagai wanita. Kita lanjut pada bagian yang keempat. Dalam Islam, homoseksual disebut dengan al-liwat atau seseorang yang melakukan perbuatan seperti kaum Nabi Lut.
Pelaku yang melakukan disebut dengan al-lutio, yang berarti laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki. Sedangkan lesbian dalam Islam disebut dengan al-sik, yaitu seorang perempuan yang melakukan hubungan seksual dengan perempuan. Jadi di situ kita bisa memahami bahwa sudah sangat jelas Islam menolak adanya LGBT dengan alasan bertentangan dengan sunatullah dan fitrah manusia. Di samping itu, tidak hanya Islam saja yang menolak adanya LGBT, bahkan agama-agama lain seperti Yahudi, Kristen itu juga menolak adanya LGBT. Dan menurut sumber lain juga mengatakan bahwa agama Buddha juga menolak adanya LGBT. Namun perlu diingat bahwa setiap agama itu mempunyai pandangan atau aturan tersendiri dalam beragama, tergantung pada sudut pandang dari setiap individu atau kelompok di dalamnya. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Di situ bisa dibaca bahwasanya larangan terhadap perilaku LGBT telah dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis sebagai sebuah penyimpangan dan perbuatan yang merusak fitrah manusia. Sesuai dengan Undang-Undang Indonesia, perilaku LGBT tidak mendapat restu hukum dan dipandang sebagai suatu tindakan menyimpang dari norma agama, etika, dan tatanan masyarakat. Jadi di sini saya akan mencontohkan salah satu hadis mengenai larangan perilaku LGBT yang berbunyi, Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Lut. Beliau mengulanginya 3 kali. Tafsirnya yaitu, seseorang yang telah dilaknati oleh Allah berarti dia jauh dari rahmat dan kasih sayang Allah. Penegasan ini diulang hingga 3 kali oleh Rasulullah, menunjukkan bahwa beratnya siksa bagi perilaku yang meniru kaum Nabi Lut. Bahkan Nabi juga bersabda bahwa Allah tidak akan melihat laki-laki yang menyetubuhi laki-laki atau menyetubuhi wanita pada duburnya. Hadis diriwayatkan Tirmidzi nomor 1165 dan dihasankan oleh Albani. Oleh karena itu, yang paling ditakuti Rasulullah adalah ketika seorang dari kaumnya yang meniru perilaku kaum Nabi Lut. Kita lanjutkan ke bagian selanjutnya, bahwa hadis-hadis dan fatwa MUI juga menunjukkan bahwa perilaku LGBT diyakini akan mendapatkan banyak kerugian baik dari segi sosial maupun akibat hukum. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk memahami bahaya dari perilaku menyimpang ini dan memperkuat nilai-nilai agama dan kebudayaannya untuk mencegah terjadinya di Indonesia. Setelah saya telusuri dari berbagai sumber seperti jurnal dan artikel, LGBT mempunyai beberapa dampak negatif seperti dampak kesehatan yang meliputi kanker anal atau dubur, kanker mulut, meningitis atau radang selaput otak yang terjadi karena infeksi mikroorganisme. Yang keempat, HIV. Kemudian pada dampak sosial, seseorang gay akan sulit mendapatkan ketenangan hidup karena selalu berganti-ganti pasangan. Dan salah satu penelitian menyatakan seorang gay mempunyai pasangan antara 20 hingga 106 orang per tahunnya. Sedangkan pasangan zina saja tidak lebih dari 8 orang seumur hidupnya. Sebanyak 43% orang gay yang didata dan diteliti menyatakan bahwa seumur hidupnya melakukan homoseksual dengan 500 orang. Kemudian dampak negatif dalam bidang pendidikan. Salah satu penelitian membuktikan bahwa pasangan homo menghadapi permasalahan putus sekolah 5 kali lebih besar daripada siswa normal karena mereka merasakan ketidakamanan dan 28% dari mereka dipaksa meninggalkan sekolah. Kita menuju ke bagian yang terakhir. Di situ bisa dilihat, sebagai masyarakat yang religius di Indonesia, kita harus bekerja sama untuk menjaga moralitas dan etika dalam lingkungan sosial dan mencegah terjadinya perbuatan yang merusak fitrah manusia. Hal ini juga mencakup penolakan terhadap perilaku LGBT yang dianggap bertentangan dengan nilai dan prinsip agama, serta bertentangan dengan norma sosial. Terus bagaimana cara kita mencegah berkembangnya LGBT di lingkungan sekitar kita? Di sini saya akan memberikan beberapa poin cara pencegahan LGBT di lingkungan sekitar kita. Yang pertama yaitu pola asuh orang tua yang diterapkan sesuai dengan jenis kelamin anak. Yang kedua, menjaga pergaulan di lingkungan. Yang ketiga, menutup segala celah
pornografi, misalnya dari gadget. Dalam hal ini orang tua harus aktif dalam misalah gadget ini. Yang keempat, diadakan kajian atau seminar mengenai bahaya LGBT di sekolah. Yang terakhir, adanya undang-undang yang melarang adanya LGBT sehingga L ini tidak menyebar semakin parah. Mungkin itu sekian dari saya teman-teman. Banyak kesalahannya, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.